Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat nggih ibu-ibu, sehat, bapak-bapak sehat nggih? Alhamdulillah. Wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi idznillah. Al-ayat Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, pada tokoh, para ulama, para alim, para ustadz yang saya hormati, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiga, kita mungkin sharing-sharing lah ya, sharing-sharing atau tukar pikiran. Yang pertama, secara umum kita memang masih banyak ketinggalan di bidang dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Kita masing-masing sibuk urusan masing-masing, urusan dinas, urusan kerja, urusan cari nafkah. Kadang-kadang kita sudah tidak ada waktu. Maka kalau menurut Pak Dahlan Rais, ngurusi Muhammadiyah ya nyambi, dagang nyambi ngurusi Muhammadiyah. Jadi pegawai negeri nyambi ngurusi Muhammadiyah. Begitu, karena kita tidak bisa secara langsung meluangkan waktu sejenak untuk Muhammadiyah. Saya juga PNS. Kadang-kadang juga di luar jam, di dalam jam ya meluangkan waktu untuk mikirna Muhammadiyah. Wis kadung darane Muhammadiyah ya Muhammadiyah sisan, jangan tanggung-tanggung. Wis darane Muhammadiyah aktif enggak kan jadi magel ya, mateng nasisan sekalian. Maka saya ingin menyampaikan beberapa saran kepada ya kita, terutama yang ada di Daya Luhur atau di mana. Dulu Mejenang belajarnya ke Dayeh, Pak. Mejenang itu kiblatnya Daya Luhur. Daya Luhur itu maju-maju dulu sampai sekarang maju. Cuma mungkin ada kendala 1-2. Dulu daerah paling maju di kawasan Cilacap Barat kan Dayeh, Pak. Zaman dulu desa seperti pendopo kecamatan ya di Dayeh itu udah bagus-bagus. Jadi Daya Luhur itu adalah pusat peradaban, kemajuan. Bahkan dulu kabupatennya kan pernah di Dayeh dan pindah ke Majenang. Maka kita belajar bareng-bareng. Yang pertama pendekatan namanya kultural. Dakwah itu sekarang momennya pendekatan kultural. Muhammadiyah itu yang desani, jangan elit, yang biasa baik. Jadi jangan terlalu Muhammadiyah, orang takut mau ke Muhammadiyah. Orangnya pintar-pintar, orangnya hebat-hebat, malah dijauhi. Desani, biasa baik, biasa baiknya. Pendekatan kultural, kultural itu budaya, Pak. Kita diundang ke Duren mangkat, mimpin, ya kan? Itu pendekatan kultural. Ada kematian kita berangkat, Pak, paling depan ngurusi. Kayak tadi saya sebelum sini saya ikut bantu nyiapna ambulan, nyiapna petugas, itu kultural. Tadi saya nyambut dan lain sebagainya, itu kultural. Jadi ya segala macam budaya bisa kita manfaatkan untuk dakwah di masyarakat, kumpulan-kumpulan, pertemuan tidak harus pengajian, makan-makan, Pak. Apa maning nang mergo duwe rumah makan mergo, iya.
bocah nom diundang pengajian. Misal, ya sekali tempo, misal ini contoh, makan Pak, basuran, iya kan? Nah nanti setelah, jadi kita perlu ada pendekatan kultural menurut saya. Ada kurban, kurban itu melibatkan kepada semua orang kayak di tempat Pak Saiful, busing sholat, busing ora, ikut ngurusi kurban, ikut neteli Pak. Kultural, sehingga ketika mereka diajak udah gampang. Nih Pak Saiful punya pengalaman di sana, itu ada dedengkot, wis pokoknya segala macam minuman keras sudah pernah ditenggak Pak. Ini oleh tetangganya Pak Saiful, wis pokoknya minuman segala macam, jenengan nyebut apa sudah pernah Pak. Itu kalau jalan udah nggak ada yang berani, bertekuk lutut dengan Pak Saiful. Dan dia menangis kenapa? Karena anaknya tampil putune hafalan Quran, deweknya terus jadi sadar, akhirnya menjadi garda terdepan penjaga dakwah. Siapa sing macem-macem nang kene gitu, wah luar biasa. Ini contoh pendekatan orang semacam ini, jangan dijauhi tapi didekati dan sebagainya, difasilitasi dan lain sebagainya kebutuhannya apa. Ini contoh ya, sharing-sharing ya. Ya mungkin tidak semuanya benar, tapi paling tidak jadi inspirasi. Yang kedua ini harus menggandeng anak muda. Wong tua udah ini Pak, udah buntu pikirannya Pak. Udah banyak pikiran, macam-macam pikiran dan lain sebagainya. Tapi kalau anak muda Pak, saya misalnya contoh, tolong Pak Sherlock biar bisa denyaho Sherlock kan repot. Nah kalau anak muda minta Sherlock langsung Pak nah ini contoh. Jadi dakwah itu harus melibatkan anak muda. Nabi Muhammad itu dikelilingi anak muda hebat-hebat itu, Ali bin Abi Thalib luar biasa. Maka kita harus menjaga anak muda, diajak anaknya pengajian dan sebagainya, kegiatan. Saya sering kata anaknya saya ajak itu, supaya apa? Supaya tahu. Anak muda diajak. Nah ini, karena banyak anak muda, termasuk anaknya Pak Saiful ini, anak muda Pak. Ya kalau ngisi pengajian semangat ngapa? Dikasih saran karena anak muda, diberi masukan manut. Kalau udah tua kan kadang-kadang ngejel. Itu manut kalau dikasih masukan itu. Ustadz muda kapan-kapan suruh ngisi itu. Dia orang yang lebih pintar dari bapaknya Pak. Lebih pintar dia. Pintar segala, nah pintar nyupirnya, pintar itu nyupirnya. Pembalap itu udah kelasnya Pak. Kapan-kapan ngisi pengajian dia banyak spesialis Quran, tahsin Quran bagus dia. Tajwid dan sebagainya. Mau yang lain juga boleh dia. Kemudian untuk tata cara penyembelihan juga dia sudah menjadi salah satu tim penyembelihan Juleha. Melibatkan anak muda, ibu-ibu diajak anak muda, remaja gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini perlu kita mengajak kerjasama ulama, umaro dan agniya. Nah ini, jadi diajak para kiai, para ustadz, kemudian pejabat itu harus mendukung Pak. Kegiatan pengajian kalau pejabat tidak mendukung ya repot. Saya kepenak karena ketua RW ini Pak Saiful. Pengajiannya kepenak, wis jelas diizinkan. Kaduse ketua lazismu, ya kepenak. Ini pengajian, ini contoh ya. Sehingga kita ini enak muda. Dan kolaborasi antara ulama, umaro dan juga agniya, terutama orang kaya ini Pak. Kalau kita tidak bisa memberi, kita mencari yang bisa memberi Pak. Begitu. Ketika ada bencana, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, bencana di Cibuyut kemarin, saya nggak bisa beri, tapi saya nyari yang bisa beri Pak. Terakhir kita mengadakan acara nyembelih sapi Pak, sampai rantingnya gue temenan apa orang ya, temenan tesi ya ditawari sapi,
menan Pak, nyembelih sapi untuk menemani kurban yang kena korban itu. Terus kita beri bantuan uang, bantuan sembako, bantuan apa? Karena apa? Kita punya lazismu. Nah, ini contohnya. Jadi belum pendekatan sini kan banyak orang-orang besar dari Dayak ini kan banyak mantan-mantan pejabat, ini mantan dewan, mantan kepala dinas, banyak. Iya, mantan dewan ini yang terkenal gini. Gambarnya kan dulu banyak sekali sana. Ya, banyak dulu ya. Saya diceritani ibu saya dulu waktu jadi masih aktif, juga tokoh-tokoh kan banyak dari sini, tokoh Golkar, tokoh Muhammadiyah, tokoh pejabat-pejabat lah banyak dari sini ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melakukan pendekatan partisipasi. Ya, kita ikut di mana kegiatan-kegiatan, kita jangan alergi. Paling tidak Muhammadiyah tidak dibenci. Jangan sampai Muhammadiyah dibenci. Kalau orang bandang benci yang ngel, bukan macem-macem kayak apa ya, tetap aja tidak dianggap baik. Wanu sengit, benci. Walaupun kadang-kadang benci tapi rindu. Maka kalau di Mejenang itu, jangan bedakna NU karo Muhammadiyah itu sulit Pak. Ini kalau jejer dengan ketua NU, sing ketua NU sing di mana iyo ketua NU, ketua Muhammadiyah di mana jejer. Ya, ketua Muhammadiyah malah pinter sholawatan, misalnya. Jadi kita partisipasi di IBI bareng, di Mujahidin kita bareng. Ketua IBI, ketua NU, sekretaris IBI saya, ketua PCM. Jadi nggak ada jarak. Di Majenang itu nggak ada jarak NU Muhammadiyah. Pada bain, ini beda bajunya aja. Nah ini. Jadi kita pendekatan partisipasi. Nah yang berikutnya ini memanfaatkan ortom dan aum ya, amal usaha Muhammadiyah, ortom yang ada di silaturahmi diundang Pak, diundang, ajak makan, dijak ngobrol gitu. Nah kalau jenengan mengalami kesulitan mungkin Majenang bisa jadi tempat nanti kapan-kapan mengadakan acara kita fasilitasi lah misalnya. Monggo jenengan mau ada acara misalnya di SMK ke sana yo sharing-sharing di sana boleh, nginep juga boleh. Ya misalnya mengadakan acara apa, ya jenengan mempersiapkan sebisanya dari sini, mengko kurangnya tegoletna, bis genah mbok narasumber pirang-pirang mintanya yang seperti apa, dari Majenang ada, dari Dayak ada, nanti kita sharing-sharing, ngadakan acara. Minggu ini bapak-bapak atau dengan mas-mas laki-laki, minggu depan ibu-ibu misalnya kita fasilitasi, kurang apa ya, kapasitas kira-kira kalau SMK itu berapa ya aulanya ya Pak Sendot ya, 100 mungkin cukup itu, 100 lah ya, 100 cukup. Yo wes arep ngapa kumaha kan ya, yo pengen apa kita ke Majenang. Kita punya amal usaha yang siap untuk memfasilitasi kalau misalnya daya luhur, mergo atau yang lain membutuhkan. Ya kami sebenarnya tidak ada tanggung jawab secara langsung terhadap mergo, terhadap daya, tapi kalau misalnya mau bekerja sama kita itu ya kita welcome, tidak masalah. Misalnya mau ada acara apa pelatihan atau Baitul Arkom atau semisalnya dan sebagainya, ya silakan. Kita dulu pernah mengadakan acara Baitul Arkom di UMP Pak. Soalnya kalau di Majenang pada baralik, berbalik, yuk nang UMP di UMP ya tetap aja 1-2 yang blodos ya, tapi kan nggak banyak Pak, karena jauh gitu. Nah kalau di Dayak di sini ada acara ini aja pada baralik, tapi kalau di Majenang kan lumayan kunci lah. Misalnya, monggo. Jadi mari kita berjuang ya semampu kita, sebisa kita lakukan. Yang penting itu tadi nyambi, tiap hari nyambi mikirna
Muhammadiyah. Muhammadiyah di mana? Deneng saotiknya saotik di mana-mana saotik. Ya, setitik. Tapi yang setitik itu menjadi rumus, menjadi pemenang, Pak. Coba kalau sekarang ini daya luhur menjadi ini kan. Di Indonesia orang misalnya keturunan Tionghoa, Cina berapa? Menguasai, Pak. Di dunia ini loh, Yahudi berapa persen? Menguasai, Pak. Jadi orang yang sedikit itu punya rumus untuk menjadi pemenang, menjadi yang menguasai. Yang penting serius, sungguh-sungguh. Yang dalam bahasa Quran itu biiznillah. Betapa banyak kelompok golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Nah, kita mencari izin Allah. Nggak usah pesimis, nggak usah apa. Saya orang tidak pintar, nggak apa-apa. Nggak pintar-pintar amat, nggak apa-apa. Yang penting di Muhammadiyah sergap, diundang mangkat gitu ya. Ada yang sudah pintar ya bagiannya ilmu, yang belum ya tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Saling melengkapi.